Tani Channel. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di obrolan tani bersama Dr. Tani Channel. Yuk kita budayakan organik dan prinsip biaya serendah-rendahnya, manfaat yang sebesar-besarnya. Oke. Kita akan ngobrol masalah unsur hara, Pak. Jadi persiapan lahan karena banyak petani pada umumnya itu hanya sekedar menanam, Pak, tanpa mengetahui unsur hara yang ada di dalamnya, kondisi tanah yang dikelola ya. Karena kebanyakan di lingkungan kita para petani itu dia tidak memiliki alat ukur pH, karena pH ini sangat penting, Pak. Kan gitu. Jadi kalau pH-nya rendah itu akan banyak masalah. Kalaupun tinggi juga bermasalah. Oke. Kalau yang ideal menurut Pak Sukran gimana, Pak? Ya, memang petani ini seharusnya sudah mulai cerdas ya. Sudah benar. Mulai mencari tahu tentang struktur tanah yang ideal. Nah, sebenarnya di era sekarang ini sudah banyak petani itu paham, friend. Ketika saya belusukan ke para petani, ternyata petani di zaman now dengan petani jadul itu sudah jauh. Ya, saya tahu mereka yang petani tradisional itu sudah mulai paham tentang struktur tanah. Terbukti beberapa petani tradisional itu saya lihat dia sudah berani untuk memperbaiki struktur tanahnya secara maksimal. Nah, mereka menyadari bahwa tanah mereka itu sudah kurus ya, akibat banyaknya pemakaian pupuk kimia. Nah, termasuk juga gencarnya penyuluhan pertanian terhadap masyarakat petani ini sudah luar biasa. Sehingga petani sudah mulai paham. Hanya persoalannya petani memang jarang memiliki alat pengukur pH. Nah, ini ya. Nah, akan tapi bukan berarti petani tidak bisa mengetahui bahwa struktur tanahnya memang harus direcovery ya, perlu diperbaiki. Nah, itu sederhana saja ya, bahwa kalau tanahnya itu keras ya, bergumpal-gumpal, itu pasti rendah, pH rendah ya. Nah, apabila tanah itu yang sering tergenang air, becek terus ya, sepanjang tahun, itu pasti pH-nya tinggi, kan? Jadi sederhananya ya. Lebih jauh lagi apabila mereka cangkul ya, tanahnya keras dan keras ya, artinya tidak gembur ya, itu dia tanah itu miskin hara. Pasti itu sudah. Nah, kalau tanah seperti itu, yang petani yang naif itu kan tidak mengetahui pengetahuan apa-apa tentang bagaimana menetralkan pH ya, itu dijos saja sama bahan kimia. Jadi misalnya contoh sekarang dia menanam jagung, jagungnya kok selalu kuning kurus ya, wah diantam saja dengan urea, tambah hancur ya. Nah, sebagaimana yang kapan hari saya melihat itu, petani itu berani membeli kompos. Nah, sekarang kan sudah diproduksi secara besar-besaran, seperti contoh di Kediri, itu dia sudah di online kan, dia menjual kompos dalam hasil produksi kompos memang secara produksi dia itu mengatasi struktur tanah yang kurus tadi. Nah, ini brand memang langkahnya harus seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi ya, untuk mengetahui bahwa pH-nya ini sudah drop, sudah rendah, dengan pengalaman dia menanam tanaman itu
kuning, kurus, kerdil ya. Ya, ya. Nah itu berarti pH-nya rendah. pH-nya rendah. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa mengembalikan tanah ini menjadi tanah yang subur dengan hara yang cukup ya, terus sebagai kebutuhan tanamannya. Nah ini ya memang harus berani untuk dikelola secara maksimal. Ya. Nah, kalau kemarin di obrolan yang terdahulu, Fred, ya, itu kan kita hanya sekilas saja ya, bahwa tanah pertanian yang akibat seringnya digerojok sama bahan kimia, nah, sehingga dia sadar bahwa tanahnya sudah kurus, terus dia ada sedikit informasi tentang organik, dia gunakan bahan-bahan organik yang hanya sekilas saja atau sepintas saja, ternyata tidak memberikan manfaat. Akhirnya dia mutung sudah. Oh, dia katakan tidak ada manfaatnya, tidak ada efeknya, kan gitu ya. Benar. Nah, memang dia harus dirombak total tanah itu. Sebagaimana petani-petani yang saya katakan di zaman now ini sudah mulai paham tentang bagaimana memperbaiki struktur tanah. Nah, itu yang saya lihat itu mereka sebelum memulainya ya, itu sebelum membajak tanahnya atau istilahnya mengelola tanahnya, lahannya, itu dia sudah siapkan kalau 1 hektar itu ya minimal 1 ton tuh, Ren. Iya, benar-benar. Itu kompos itu ya. Nah, itu sudah ditabur di tanah itu ya, setelah itu baru dibajak gitu. Kalau orang sini bilang enanggel tuh, Ren. Iya, dibajak lah. Dibajak ya, tanahnya dibalik ya, tanahnya. Bercampur itu sudah. Itu terus biasanya kan setelah ke depan ke sampingan gitu, potong ya. Nah, itu mulai bercampur sudah. Nah, setelah bercampur itu, Ren, nah ini baru mau di start ya, mulai untuk mau menanam apa dia. Karena ini sudah mulai tanah itu sudah. Nah, selanjutnya dia memang karena ini harus diperbaiki struktur tanahnya, itu dia kalau memang betul-betul dia berani dengan organik ya. Nah, apa konsepnya ya, gunakanlah pupuk organik itu setiap minggu sekali. Ya, benar-benar. Ini memang itu akan memperbaiki. Ini jangan lupa juga yang sangat membantu yaitu kapur pertanian. Jadi ini sangat efektif untuk menetralkan tanah. Nah, ini sementara gitu, Ren. Kalau menaikkan Pak, pH-nya kita bisa pakai ya. Kalau naikkan pH-nya itu kan dengan kapur pertanian ini naik pH-nya, Bro. Dengan kapur pertanian ini naik sudah pH-nya. Kalau kapur gamping, tidak bisa ya? Jangan, Bro. Kalau itu kan itu panas itu ya. Panas ya? Ya, itu beresiko itu ya, bukan untuk bukan kapur pertanian, kapur bangunan. Kecuali kalau pakai kapur gamping, Ren, bukan hanya tidak usah pakai ini kompos, Ren. Bata, batu, pasir ya. Bisa pakai semen ya. Tak pikir sama saja. Yang penting kapur rendah ya. Memang kapur pertanian itu sebenarnya gamping mentah ya. Gamping mentah itu kan yang dianjurkan. Jadi itu gamping mentah ya. Itu dianjurkan, itu jadi. Gitu. Bahkan kalau produksi rakyat itu kan gamping itu dianjurkan, dilembutkan. Ada ndak kira-kira alat tradisional atau bahan tradisional sebagai pengganti alat pengecek pH tanah itu, Pak? Oh iya, ada, Ren. Jadi yang biasa dilakukan oleh petani ya, itu secara tradisional dengan biaya yang sangat murah. Kalaupun tidak akan membeli tester pH tanah ya, pakai kunyit, Ren. Kunyit. Oh iya, bukan kunyit. Buat rendang itu, Ren. Oh, buat rendang bisa, Ren. Ibu masak oke, Ren. Ya. Oke. Buat PUC
Bisa, friend, untuk apa itu pestisida ya. Nah. Tapi untuk mengukur pH tanah, bisa juga. Bisa, friend, ya. Ini nanti di kesempatan lain, friend, ya. Akan kita tutorialkan secara praktek ya, friend. Nah, sekarang teorinya aja, teori ya. Siapkan kunyit, rimpang kunyit tuh, friend, ya. Dipotong-potong dan dikupas kulitnya, friend. Kupas ya. Tinggal daging kunyitnya ya. Ya, sedua ruas jari ya. Nah, siapkan 4, friend. 4 potong ya. Nah, siapkan air ya. Air biasa ya. Iya, air biasa. Nah, ini juga disiapkan sebanyak 3 gelas. 3 gelas. Gelas pertama kasih tanda, friend. Jadi ini asam ya, kasih tulisan, friend. Asam. Kemudian yang kedua ini basah. Yang ketiga ini yang bahannya akan teruji. Oh, yang akan diuji. Yang akan diuji ya. Air ya. Sementara air dulu ya, 3 ya disiapkan ya. Nah, kemudian yang maksud saya air yang ketiga ini air biasa, sama juga air. Air ya. Nah, jangan penuh-penuh, friend. 3/4 ya semuanya. Nah, yang pertama ini yang ada tulisannya asam ini, friend, ya. Itu siapkan juga ini, friend. Apa, jeruk nipis. Jeruk nipis. Nah, jeruk nipis potong. Dipersi jeruk nipis. Jadi ini mewakili pH asam. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada tulisan juga pH basah. Nah, obat emah, friend. Obat emah. Iya, obat emah ya. Apa? Obat emah kan di apotek banyak, friend. Di warung-warung banyak ya. Ya 1 butir aja, friend. Satu. Tuh diremas ya. Apa namanya obat emah itu ya? Promah itu. Ya, promah ya. Nah, promah ya. Ya. Nggak harus promah ya, banyak. Ya, banyak ya. Pokoknya obat emah ya. Hancurkan, larutkan ya di airnya. Dia sebagai apa? Mewakili apa? Mewakili basah. Basah. Kalau yang ini, yang jeruk pecel ini kan asam ya. Asam ya. Kan memang asam ya. Iya, asam. Benar-benar. Ini basah ya. Kemudian yang ketiga ini, kan. Nah, ambil tanah di lahan yang akan kita tanami. Ya. Ambillah sampling ya. Ada beberapa titik ya, 3, 4 titik, 5 titik boleh ambil sedikit-sedikit kan ya. Campur, masukkan dalam gelas yang ketiga. Oh, gitu. Ya, diamkan ya. Larut. Nah, kemudian kunyit ini yang pertama, kunyit ini kan tidak kena paparan apa-apa ini. Ya. Ambil aja kertas, friend, kertas putih ya, biar bisa membedakan nanti. Taruh di sebelah paling kiri ya, paling kiri ya. Nah, kemudian kunyit yang kedua itu sebaiknya ditusuk sate, friend ya. Ya. Dikasih tusuk sate itu ya. Ya, semuanya ya. Celupkan, friend. Direndamkan, friend. Ke semuanya. Yang kedua juga kunyit potongan yang kedua, yang ketiga rendamkan. Dan yang keempat, kunyit yang kan 4, friend ya. Yang satu tidak dicampur dengan apa-apa. Ya. Yang kedua campurkan gelas asam. Yang ketiga campurkan ke mewakili basah. Dan yang keempat ke tanah itu, friend. Tanah yang diuji. Ya. Kemudian biarkan selama 15 menit atau 20 menit lah ya. Nah, setelah itu angkat, friend. Angkat. Yang mewakili asam ini, friend, ini biasanya akan memucat, friend, warna memudar ya, memudar. Jadi tidak kuning kunyit tadi itu ya. Benar-benar. Warnanya akan memudar gitu ya. Lantas yang basah itu akan pekat nanti, friend, warnanya. Hitam ya. Akan bisa hitam ya. Kuningnya kuning merah atau bahkan juga akan hitam, tergantung dari tingkat kebasahannya kan itu ya. Iya, benar. Ini. Jadi tidak sama dengan yang kunyit yang tidak di papar terpapar apa-apa. Nah, sekarang pembuktian yang tanah ini yang teruji ini sama dengan yang mana ini kunyit ini. Kalau sama dengan yang
mewakili asam, kunyit, ya berarti tanahnya asam. Kalau menghitam berarti mewakili basah. Tapi kalau sama dengan kunyit yang tidak terpapar apa-apa, ini berarti tanah ini netral. Nah, pH itu sebenarnya kan hitungannya ukurannya 0 sampai 14. Ya. Nah, kalau di alat ukur ya. Alat ukur. Yang netral itu 7. Ya kan? Nah, secara teori pertanian apabila 6,5 ini tertolerir, 7,5 tertolerir. Tapi kalau sudah 6 berarti asam, Nah, kalau sudah 8 basah, Nah, ini yang tanahnya ini harus di recovery. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, nanti kelanjutannya, secara tutorial nanti kita next video. Untuk penjelasan prakteknya nanti kita munculkan di next video ya. Oke, teman-teman, cukup sementara dari Dokter Tani Channel. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk penyiapan lahan, karena penyiapan lahan penting, banget penting, preventif. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Semoga sehat selalu, panjang umur, kita budayakan organik dan prinsip biaya serendah-rendahnya, manfaat yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.